Baik, ya, mudah-mudahan sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, sebetulnya berbicara mengenai uh, transformasi jabatan fungsional atau kita sekarang kan memasuki era tata kelola jabatan fungsional yang baru di mana basisnya memang adalah pada pelaksanaan tugas jabatan fungsional secara lebih agile dan secara kolaboratif. Di mana ini tentunya awalnya adalah dari transformasi manajemen ASN, di mana ada dua hal pokok yang menjadi salah satu poin penting di dalam transformasi manajemen ASN, yaitu yang kaitannya dengan transformasi mengenai rekrutmen dan jabatan ASN, dan juga bagaimana nanti kebijakan ini akan memberikan kemudahan mobilitas talenta secara nasional. Jadi Bapak Ibu, kebijakan perencanaan kebutuhan ASN ini kan memang ke depannya itu tentunya didasarkan kepada prioritas pembangunan nasional atau berdasarkan prioritas nasional berdasarkan RPJMN, di mana ini nanti tentunya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Nah, tentunya ini tentu harus juga didukung dengan adanya transformasi jabatan ASN, di mana kita mendesain kembali jabatan-jabatan ASN yang kita desain untuk lebih sederhana dan menjadi lebih terbuka, di mana ini untuk mendukung kepada organisasi yang agile dan juga kolaboratif. Kenapa? Karena ini tentunya nanti akan memberikan kemudahan mobilitas, terutama untuk mengatasi kesenjangan talenta. Di mana kalau pada prioritas pembangunan, tentunya yang kita butuhkan adalah apa namanya distribusi talenta secara merata. Nah, berbicara mengenai transformasi jabatan fungsional, ini dimulai sebetulnya juga dengan Permentan 1 tahun 2023. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah membayangkan bahwa transformasi jabatan fungsional itu kedepannya memang kita harapkan itu adalah lebih agile dan lebih kolaboratif. Kenapa? Karena di dalam transformasi jabatan fungsional kita tetap mengedepankan pada jaminan pengembangan karir dan juga peningkatan profesionalisme PNS melalui transformasi tata kelola jabatan fungsional yang kalau dulu basisnya adalah pada pelaksanaan kegiatan yang tercermin di dalam butir-butir kegiatan. Jadi kalau Bapak Ibu pejabat fungsional guru pasti sudah akrab dengan butir kegiatan, dupak, angka kredit, dan sebagainya ya, persatuan kegiatan. Nah, sekarang dengan transformasi tata kelola jabatan fungsional, basisnya ini nanti adalah pada pengelolaan kinerja. Jadi bukan pada pelaksanaan kegiatan atau butir kegiatan, tetapi lebih kepada pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi sekaligus yang basisnya adalah kepada pembelajaran berkelanjutan untuk peningkatan kinerja organisasi. Nah, proses penyederhanaan jabatan fungsional sebetulnya sudah kita lakukan sejak tahun 2023. Jadi mulai dari tahun 2023 ada beberapa jabatan fungsional yang kita sederhanakan, yang semula di tahun 2022 itu jabatan fungsional ada 292, sampai dengan per 31 Desember 2024 yang lalu jabatan fungsional kita sederhanakan sekarang menjadi 283. Memang jumlah yang kalau dilihat dari angka mungkin tidak terlalu jauh, tetapi secara tugas fungsi penyederhanaan jabatan fungsional ini cukup signifikan di dalam menunjang kinerja instansi daerah. Nah, sebelum bicara mengenai penyederhanaan, barangkali kita sama-sama mengingat kembali bahwa yang namanya jabatan fungsional ini adalah salah satu jabatan ASN yang punya jaminan karir, di mana setiap jabatan fungsional itu punya jenjang mulai dari level ahli pertama, ahli muda, sampai dengan ahli utama, di mana masing-masingnya juga punya tingkatan pangkat dan juga kelas jabatan, termasuk juga mengenai batas usia pensiun, di mana batas usia pensiun memang kalau secara umum di dalam Undang-Undang ASN bagi pejabat fungsional itu paling tinggi adalah 65 tahun karena dia di jenjang ahli muda. Tetapi di dalam beberapa undang-undang yang memang sudah ditetapkan, misalnya contoh Undang-Undang Guru, Jaksa, itu 60 tahun, terus kemudian peneliti, perekayasa dosen, itu bisa sampai dengan 70 tahun. Jadi
apa namanya, pengembangan karir dalam jabatan fungsional ini betul-betul diperhatikan mulai dari kelas jabatan, pangkat, jenjang jabatan karirnya ada sendiri sampai dengan batas usia pensiun, termasuk juga ada tunjangan fungsionalnya. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada transformasi jabatan fungsional yang pada pokoknya sebetulnya kaitannya yang kita sederhanakan itu bukan hanya dari aspek jumlah jabatannya, tapi lebih penting adalah bagaimana kita dengan pelaksanaan tugas yang sifatnya memang kalau untuk jabatan fungsional basisnya kan pasti tetap pelayanan teknis fungsional yang basisnya keahlian dan keterampilan tertentu. Tetapi bagaimana kita akan menyederhanakan pelaksanaan tugas dan ruang lingkup jabatan fungsional untuk kinerja yang lebih agile. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pejabat fungsional tidak hanya guru ya, tapi juga ada pamong, penilik, pengawas, analis kebijakan, analis SDM. Basis tugasnya adalah butir kegiatan. Tetapi di dalam sistem kerja kolaboratif saat ini, baik di dalam maupun lintas unit organisasi, sehingga perlu untuk dilakukan penyederhanaan atau simplifikasi. Kenapa? Karena pada prinsipnya tugas dari pejabat fungsional ini adalah melaksanakan fungsi organisasi, sehingga targetnya itu adalah pada pemenuhan ekspektasi kinerja organisasinya. Nah, ini tentunya nanti pasti akan membutuhkan bagaimana seorang pejabat fungsional itu nanti bisa bergerak secara lebih lincah lagi. Nah, ini yang dijaminkan di dalam mobilitas talenta. Termasuk ini juga nanti pasti akan juga membutuhkan kedudukan jabatan fungsional itu juga lebih lincah lagi, lebih fleksibel. Nah, sehingga tuntutan ke depannya adalah bagaimana seorang pejabat fungsional ini bisa bekerja dalam sistem kolaboratif yang saat ini memang sangat-sangat dibutuhkan di dalam sistem organisasi. Nah, tentunya hal itu juga dibarengi dengan adanya kompetensi. Terus kemudian ini Thomas, rencana saya ini sampai di sini itu kaitannya dengan mungkin learning dan lain-lainnya. Terus tambah di sini sebenarnya ada yang itu senang. Yang tadi itu Pak Wali Kota. Oke, baik. Saya izin lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, mungkin hal apa sih yang kemudian membedakan antara sistem jabatan fungsional lama dengan sistem transformasi jabatan fungsional? Jadi, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, pada prinsipnya atau sederhananya dulu adalah kalau kita bicara soal kinerja jabatan fungsional dengan basis Permenpan 13 tahun 2019 yang lama, maka kita akan bicara mengenai penyelarasan butir-butir kegiatan dengan SKP-nya. Ini akan menjadikan bahwa ruang gerak pejabat fungsional itu tentunya nanti akan menjadi sangat-sangat terbatas. Kegiatan pun sangat rigid. Jadi ada kegiatan yang mungkin dilakukan Bapak Ibu tapi tidak terdapat di dalam butir-butir kegiatan, itu nanti tidak bisa dinilaikan angka kreditnya gitu. Itu dengan sistem yang lama. Terus kemudian perpindahan atau mobilitas talenta ini sangat-sangat tidak fleksibel. Karena apa? Karena perpindahan dilakukan dalam satu rumpun, terus kemudian juga tadi terbatas pada butir-butir kegiatan, terus kemudian penetapan angka kredit berdasarkan pencapaian butir kegiatan, belum lagi terkait dengan ketika Bapak Ibu mengajukan DUPAK atau nilai angka kredit gitu ya, dulu dengan sistemnya, itu pasti ada proses yang sangat panjang, kemudian juga sistem administrasinya yang sangat banyak atau ribet gitu ya, ibaratnya Bapak Ibu nanti kalau kurang satu bukti evidence, nota, surat, dan sebagainya saja itu nilainya bisa berkurang gitu. Nah, terus kemudian ada beberapa hal lain yang mungkin dalam aspek penghargaan terhadap pejabat fungsional ini kurang bisa diperoleh gitu. Nah, dengan adanya transformasi jabatan fungsional, maka semua itu berubah, di mana yang tadinya pelaksanaan tugas kita basisnya adalah butir kegiatan, angka kredit, per satu butir kegiatan, dan sebagainya, basis pekerjaan sekarang itu hanya sebatas kepada tugas ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional yang jauh lebih sederhana. Intinya Bapak Ibu kalau mau melakukan pekerjaan dengan cara apapun, mekanisme seperti apapun, tugasnya dimanapun, sepanjang itu adalah untuk memenuhi ekspektasi
organisasi, maka itu dimungkinkan. Nah, ini juga akan memungkinkan pejabat fungsional bisa melakukan perpindahan bahkan antar jabatan fungsional yang tidak hanya dalam satu rumpun jabatan. Nah, termasuk angka kredit juga Bapak Ibu nanti tidak perlu lagi repot harus menilaikan dupak KTP AK, sistem administratif gitu ya. Karena penilaian nanti tinggal menggunakan konversi nilai angka kredit karena tidak ada lagi dupak yang per butir kegiatan tadi gitu. Terus kemudian juga ada sistem penghargaan yang kita berikan kepada pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional. Nah, ini juga selain itu tentu kita sekarang akan mendorong bahwa instansi pembina karena tantangannya adalah bagaimana kita melakukan pembelajaran secara berkelanjutan bagi pejabat fungsional, maka instansi pembina tugasnya ini adalah lebih kepada bagaimana menyusun program-program, konten-konten pembelajaran, strategi untuk pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu, berbicara mengenai sistem kerja, yang tadi saya sampaikan bahwa memang sekarang sudah tidak lagi kita menggunakan butir kegiatan, artinya adalah bagaimana nanti tentunya ini tantangan juga untuk kita, yang kita terbiasa selama ini menggunakan butir-butir kegiatan, akhirnya butir kegiatan tidak lagi digunakan untuk patokan bekerja ya, untuk acuan bekerja. Nah, sekarang dengan sistem tugas jabatan fungsional yang lebih sederhana gitu ya, lebih sederhananya apa? Contoh misalnya saya sebagai analis kebijakan, kalau dulu dengan butir kegiatan itu sudah langsung terstate di dalam butir-butir kegiatan, ada naskah kebijakan, policy memo, policy brief, policy paper, naskah akademik, telahan staff dan sebagainya itu harus itu hasilnya gitu. Tapi ketika diberikan tugas di luar butir kegiatan, itu tidak bisa dianggap sebagai bagian dari kinerja. Nah, sekarang dengan penyederhanaan butir kegiatan menjadi tugas dan ruang lingkup, maka tugas dan ruang lingkup saya sebagai analis kebijakan itu sepanjang adalah hanya pada kajian dan analisis. Bagaimana cara melakukannya, outputnya itu tidak dibatasi. Artinya diberikan keleluasaan kepada pejabat fungsional untuk lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang penting adalah tugas pokok dan kompetensi sebagai pejabat fungsional itu yang harus terpenuhi. Sehingga nanti di dalam pelaksanaan tugas tentunya nanti juga akan berpengaruh juga pada kompetensi di mana tentunya kalau sebagai pejabat fungsional kan ada yang namanya standar kompetensi ya Bapak Ibu. Jadi setiap jenjang jabatan fungsional itu pasti ada jenjang ada level kompetensinya. Kenapa? Karena secara prinsip sederhananya adalah makin tinggi jenjang jabatan itu mencerminkan semakin sulit pekerjaan atau semakin kompleks, maka semakin tinggi level kompetensi yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu kadang di dalam tata kelola jabatan fungsional yang harus dilakukan pasti adalah pengembangan kompetensi karena bagaimana supaya pejabat fungsional ini bisa memenuhi level-level kompetensi yang sudah ditetapkan atau yang menjadi standar kompetensinya. Terus kemudian di aspek yang lain adalah pada analisis kebutuhan. Kalau dengan basisnya dulu ada butir kegiatan, yang maka yang menjadi perhatian pada saat kebutuhan itu adalah tugas pertugas. Anak-anak tadi dari sana. Udah naik tadi. Udah. Enggak. Takutnya jantungnya sana. Lagi maaf, host. Ya, oke. Nah, saya kembali lagi sedikit. Jadi ketika dengan butir kegiatan, perencanaan kebutuhan itu didasarkan adalah kepada tugas pertugas atau cara menghitung kebutuhannya adalah dengan menggunakan butir kegiatan tadi. Nah, tetapi dengan butir kegiatan sudah tidak lagi kita jadikan acuan dengan simplifikasi tugas dan ruang lingkup itu, maka analisis kebutuhan itu kita bisa lihat dari aspek hasil kerjanya, objek kerjanya, ataupun peralatan dan tugas per tugas. Sehingga ini tentunya nanti akan menjadi lebih leluasa lagi gitu ya. Nah, termasuk pada aspek sistem kerjanya. Mohon maaf ya, waktunya tinggal 6 menit lagi.
Baik, siap. Iya. Nah, kemudian Bapak Ibu dengan sistem kerja secara kolaboratif ini memungkinkan pejabat fungsional tidak hanya bekerja dalam ruang lingkupnya saja. Artinya ketika Bapak Ibu ditugaskan di luar unit kerja pun, itu akan sangat-sangat memungkinkan. Dan Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan para pejabat fungsional yang lain untuk bisa menyelesaikan satu target kinerja misalnya. Ataupun bahkan penugasan ini bisa dilakukan lintas instansi, tidak hanya di dalam internal gitu. Jadi contoh mungkin Bapak Ibu yang di Pemda ketika Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Kepemudaan atau Olahraga untuk ada suatu kegiatan tertentu, maka ketika ada guru yang ditugaskan juga bisa berkolaborasi dengan pejabat fungsional pelatih olahraga misalnya seperti itu. Jadi sifat kolaborasi ini yang menjadi dasar di dalam sistem kerja saat ini di dalam organisasi. Terus kemudian mengenai pengelolaan kinerja Bapak Ibu, kalau dulu kita bicara kinerja adalah dari butir kegiatan, angka kredit, selesai gitu ya. Nah sekarang pengelolaan kinerja jabatan fungsional bukan hanya pada aspek butir kegiatan dan angka kredit, tetapi basisnya adalah pada pemenuhan ekspektasi kerja. Makanya kenapa istilahnya sekarang bukan penilaian kinerja, tetapi pengelolaan kinerja. Mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, kemudian evaluasi sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi kinerjanya. Semuanya ini Bapak Ibu lakukan bersama dengan atasan atau pimpinannya. Kenapa? Karena nanti yang stakeholder langsung atau pihak terkait langsung yang merasakan kinerja Bapak Ibu adalah pimpinan atau atasan. Termasuk di dalam proses sampai dengan konversi nilai angka kreditnya, penetapan angka kreditnya, itu juga dilakukan oleh atasan langsungnya, gitu ya, Bapak Ibu. Kalau dulu kan Bapak Ibu harus nyusun bupak, terus kemudian disampaikan ke tim penilai, dari tim penilai ke pejabat berwenang menetapkan angka kredit, baru kemudian keluar menilai bupaknya. Nah, tapi harus diperhatikan satu, Bapak Ibu, bahwa predikat kinerja Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional itu akan ditetapkan setelah ditetapkan melalui rencana kinerja. Nah, ini tentunya melalui rencana kinerja pelaksanaan lanjutnya. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan aspek kinerjanya. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu nanti mohon maaf, saya lagi setengah batuk Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada predikat kinerja yang kurang atau sangat kurang, maka nanti Bapak Ibu akan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan kinerja, gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak menunjukkan kinerja, nanti akan ada uji kompetensi untuk melihat bahwa apakah Bapak Ibu masih pada memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan, gitu. Kalau masih ada, kita akan melakukan pengelolaan kinerja kembali. Tapi kalau tidak memenuhi kompetensi, maka Bapak Ibu nanti bisa alternatifnya dua, perpindahan ke jabatan yang lain, atau kemudian ke jenjang yang lebih rendah. Ini sudah diatur di dalam PP 30 tahun 2019. Nah, tentunya ini tantangan bagi kita karena apa? Karena jabatan fungsional saat ini kita perlu mempersiapkan pejabat fungsional itu bisa terpenuhi, itu adalah hasil lebih sederhana tapi fungsinya jauh lebih luas, maka ini akan mendorong pada inovasi dan kreativitas serta peran aktif pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas. Juga bagaimana kita mendorong pejabat fungsional untuk lebih kolaboratif dan optimal di dalam kinerja, serta sekaligus juga untuk terus melakukan pengembangan kompetensi, termasuk juga optimalisasi peran instansi pembina di dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Jadi saat ini yang kita harapkan dari pejabat fungsional harus lebih aktif lagi, lebih inovatif lagi dalam menyelesaikan kegiatan, termasuk penyederhanaan, karena kemudian disederhanakan menjadi satu, karena dengan menjadi lebih sederhana jabatan fungsionalnya, Bapak Ibu bisa ditugaskan secara lebih leluasa tanpa harus melakukan perpindahan jabatan fungsional.
tetapi tentu tetap dengan melaksanakan perannya masing-masing gitu ya. Mungkin nanti dari Kemendikbudmen dalam hal ini dari Direktorat Jenderal GTK tentu nanti akan lebih secara teknis menyampaikan hal tersebut. Nah, ini tentunya nanti Bapak Ibu juga jangan segan-segan untuk terus berkoordinasi atau terus update ke instansi pembina dalam hal ini Kemendikbudmen, karena juga ada pergeseran peran instansi pembina menjadi Human Capital Business Partner jabatan fungsional atau Service Excellence-nya learning agility untuk yang pejabat fungsional. Jadi bagaimana nanti instansi pembina punya peran untuk menjadikan bahwa pejabat fungsional ini tercapai kualitas dan profesionalitas jabatan pada standar kualitas yang sama gitu, termasuk kelas jabatannya nanti juga kelas jabatan nasional, pengembangan kompetensinya, pemenuhan kompetensi, termasuk program-programnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Sigit, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.